Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Nurul Cahyani. Saya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit asma. Mulai dari apa itu asma, etiologi atau penyebab, gejala, klasifikasi, patofisiologi, hingga pengobatannya seperti apa. Dan satu pertanyaan dari Pak Malik. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu asma. Asma adalah suatu keadaan kondisi paru-paru kronis yang ditandai dengan sulitnya bernafas dan menimbulkan gejala sesak napas, dada terasa berat, dan batuk terutama malam menjelang dini hari, di mana saluran pernafasan mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu, yang dapat menyebabkan saluran pernafasan mengalami penyempitan atau peradangan selama beberapa waktu atau selama sementara. Asma juga merupakan penyakit inflamasi kronik pada jalannya nafas dan dikarakteristikkan dengan hiperresponsivitas, produksi mukus, dan edema mukosa. Inflamasi ini akan berkembang menjadi tahap periode gejala awal asma, di mana merupakan penderita akan mengalami gejala awal periode asma ini secara bergantian selama beberapa waktu, bisa dari menit, hitungan menit, jam, bahkan sampai hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan etiologi pada penyakit asma. Asma merupakan penyakit saluran pernafasan kronik. Di saat udara bebas keluar masuk, namun saat serangan asma terjadi, maka pernafasan akan menjadi sulit atau bernafas kita akan menjadi sulit. Nah, di mana hal ini terjadi karena saluran pernafasan mengalami pembengkakan dan di waktu yang sama selaput pernafasan mengalami peradangan. Dua hal inilah yang mengapa kita sulit untuk bernafas atau merasakan sesak nafas. Dan ini mungkin termasuk juga penyebab asma terjadi. Selain itu, penyebab asma juga ada yang lainnya lagi, di mana merupakan ada inflamasi dan respons saluran pernafasan yang berlebihan yang ditandai dengan adanya kalor atau rasa panas karena vasodilatasi, tumor atau eksudasi plasma dan edema, dolor atau rasa sakit karena rangsangan sensori, terus fungsi laisa atau fungsi yang terganggu. Selain itu, ada juga faktor atau penyebab dari lingkungan, yang dimana merupakan yang pertama itu ada infeksi atau kita terkena virus seperti pilek atau batuk. Itu juga merupakan dapat menyebab serangan asma terjadi. Terus iklim, suhu udara yang tidak menentu, kadang dingin, kadang panas, hujan, kemarau, dan itu tidak menentu. Terus inhalasi atau bau asap, rokok, tungau, serbuk sari, atau udara kotor, dan lain-lain. Makanan atau susu sapi, biji-bijian, kacang tanah, tomat, telur, dan lain-lain, obat atau aspirin, dan yang terakhir yaitu aktivitas berat, di mana yang merupakan seperti olahraga, lari, tertawa terbahak-bahak, emosi, bahkan sampai menangis. Apabila dijelaskan secara ringkas, maka akan mendapatkan 4 poin yang lebih ringkas, di mana yang pertama merupakan alergi tersebut selalu dapat mengembangkan atau pengembangan alergi yang biasa disebut dengan atopi atau atopi. Yang kedua, yang memang orang tua sudah mempunyai penyakit asma atau yang biasa kita sebut sebagai keturunan. Yang ketiga yaitu infeksi saluran pernafasan pada masa kanak-kanak. Yang keempat yaitu di mana kita sudah menghirup udara atau alergen pada masa kanak-kanak atau bayi yang saat imunitas kita, sistem kekebalan tubuh berkembang. Nah, itulah etiologi pada asma atau penyebab pada asma, yaitu ada 4 dan dijelaskan secara yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu gejala pada asma. Asma dapat ditandai dengan gejala yang beragam. Gejalanya pun dapat berlangsung secara terus-menerus, hilang timbul, atau bahkan di waktu tertentu. Dalam tingkat keparahannya pun bervariasi, bisa dari ringan, sedang, bahkan sampai berat. Dalam gejala asma terdapat gejala utama asma, yaitu yang pertama sesak napas atau sulitnya bernafas. Yang kedua yaitu batuk. Yang ketiga dada terasa sesak, nyeri, seperti tertekan,
mengi atau bengek. Yang kedua yaitu gejala khusus, di mana asma itu terdapat gejala khusus, yaitu yang pertama bertambah buruk di pagi atau malam hari. Yang kedua yaitu hilang timbul di waktu atau di hari yang sama. Yang ketiga yaitu bertambah buruk ketika kita terinfeksi virus, seperti kita sedang pilek atau batuk. Yang keempat dipicu karena aktivitas berat, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti olahraga, terus lari, tertawa terbahak-bahak, emosi, bahkan sampai menangis. Nah, selain gejala khusus, terdapat gejala khusus yang lebih serius, yaitu yang pertama, dada terasa sakit atau seperti tertekan, seperti nyeri, terus mengi atau bengek bertambah buruk. Yang kedua yaitu gangguan bicara, makan, tidur karena sulitnya bernafas. Yang ketiga yaitu jari dan bibir terlihat membiru. Yang keempat yaitu lebih sering menggunakan inhaler. Yang kelima yaitu denyut jantung meningkat. Dan yang terakhir yaitu pusing, lelah, mengantuk, bahkan sampai pingsan. Nah, itulah gejala pada penyakit asma, yaitu terdapat 3. Ada gejala utama, gejala khusus, dan gejala khusus yang lebih serius. Selanjutnya yaitu klasifikasi pada asma. Klasifikasi pada asma ada 2, yaitu asma bronkial dan asma kardial. Dalam asma bronkial terdapat 4 bagian lagi, yaitu intermittent, persisten ringan, persisten sedang, dan persisten berat. Dalam asma bronkial, yaitu yang merupakan di mana hiperaktif dan hipersensitif terhadap rangsangan dari luar. Gejala yang timbul karena adanya radang yang dapat menyebabkan penyempitan pada saluran pernafasan. Penyempitan ini terjadi akibat adanya berkerutnya saluran pernafasan dan pembengkakan saluran lendir, dan yang terakhir yaitu pembentukan timbunan lendir yang berlebihan. Nah, selain itu yang sudah saya sebutkan tadi, asma bronkial itu terbagi lagi menjadi 4, yaitu ada intermittent, persisten ringan, dan persisten sedang, dan persisten berat. Dalam klasifikasi yang pertama yaitu intermittent, di mana merupakan gejala yang timbul dalam 1 minggu atau jarang-jarang, bisa dibilang sebulan sekali, dan itu sangat gejala yang ringan atau bahkan tidak ada gejala, serangan pun juga jarang terjadi. Yang kedua yaitu persisten ringan. Persisten ringan yaitu bisa 2 kali dalam seminggu atau bisa dibilang 2 bulan sekali, 2 dalam sebulan sekali. Dan itu juga orang yang menderita persisten ringan ini akan terganggu aktivitas fisiknya. Yang ketiga yaitu persisten sedang, yang merupakan gejala yang timbul hampir sering atau bisa dibilang seminggu sekali. Dan ini seorang penderita akan lebih sering menggunakan bronkiadator. Yang keempat yaitu persisten berat, bisa dibilang hampir sering atau setiap hari. Seseorang yang sudah mengalami ini akan merasakan atau sangat terbatas dalam aktivitas fisiknya. Nah, itulah 4 klasifikasi dalam asma bronkial. Yang kedua yaitu asma kardial, yang merupakan asma yang terjadi akibat adanya kelainan jantung, kalau tidak salah jantung ventrikel kiri. Nah, gejala asma ini yang timbul karena adanya sesak napas yang hebat dan batuk pada malam hari. Nah, itulah klasifikasi pada asma yang sudah saya jelaskan tadi, hanya 2, yaitu asma kardial dan asma bronkial. Asma bronkial dibagi lagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu intermittent, persisten ringan, persisten sedang, dan persisten berat. Kalau klasifikasi secara umum sangat banyak, seperti asma alergi, asma anak-anak, asma orang tua, dan lain-lain. Nah, itulah klasifikasi pada asma. Selanjutnya yaitu patofisiologi pada asma. Penyakit asma merupakan penyakit inflamasi saluran nafas, ditandai dengan bronkokonstriksi, inflamasi, dan respon yang berlebihan pada rangsangan. Selain itu, terjadi penurunan kecepatan aliran udara akibat dari penyempitan bronkus.
Akibatnya, penderita menjadi kesulitan untuk bernafas. Asma yang disebabkan oleh menghirup alergen biasanya terjadi pada anak yang memiliki keluarga dengan riwayat penyakit. Asma juga dapat terjadi akibat stres, terlalu emosi, obat-obatan, udara dingin, dan infeksi. Pada akhirnya, tubuh akan mengeluarkan reaksi antigen dan antibodi yang menjadi infiltrasi eosinofil dan limfosit, serta terjadi mengelupas, yaitu terjadi infiltrasi eosinofil dan limfosit serta terjadi pengelupasan mukosa. Secara histologis, terlihat adanya sumbatan atau pluk yang terjadi dari mukus glikoprotein dan eksudat protein plasma yang memperangkat debris yang berisi sel-sel epitel yang berkelupas dan sel inflamasi. Respon inflamasi ini terjadi di sepanjang jalan nafas dari trakea sampai ujung bronkiolus. Hal ini menyebabkan terjadi hiperplasia dari kelenjar sel goblet yang menyebabkan hipersekresi mukus secara berlebihan yang kemudian turun sehingga menyumbat saluran nafas. Sel utama yang terus berkontribusi pada rangkaian ini diantaranya sel mast, limfosit, dan sel eosinofil. Pada kasus asma alergi, bronkospasme terjadi akibat meningkatnya responsivitas otot bronkus akibat adanya rangsangan dari luar yang disebut alergen. Rangsangan ini kemudian memicu pelepasan berbagai senyawa endogen dari sel mast yang merupakan mediator inflamasi, yaitu histamin, leukotrin, merupakan bronkokonstriktor yang paten, sedangkan faktor kemotak eosinofil bekerja menarik secara kimiawi sel eosinofil ke tempat terjadinya peradangan, yaitu pada bronkus. Akibat dari produksi mukus, maka akan ada ketidakseimbangan nutrisi. Akibatnya akan obstruksi saluran nafas dan akan membersihkan jalan nafas tak efektif, sehingga akan menyebabkan hipoventilasi karena kerusakan pertukaran gas dan mengakibatkan hipoksemia dan hiperkapnia. Itulah patofisiologi pada penyakit asma. Selanjutnya yaitu pengobatan pada asma. Pengobatan pada asma dilakukan untuk bertujuan dilakukan untuk mengobati, meredakan, dan mencegah serangan asma terjadi. Dokter akan menyesuaikan obat dengan beberapa faktor, yaitu diantaranya faktor usia, terus tingkat gejala keparahannya, terus bagaimana respon tubuh terhadap obat tersebut. Nah, dalam ini ada beberapa obat yang akan saya jelaskan untuk penyakit asma, yaitu yang pertama yaitu inhaler, bertujuan untuk meredakan serangan asma terjadi. Ini untuk meredakan dengan cepat serangan asma terjadi. Yang kedua yaitu epikonstraksi, yaitu bertujuan untuk meredakan peradangan pada saluran pernapasan. Yang kedua yaitu obat antikolinergenik, bertujuan untuk melemaskan saluran pernapasan. Yang keempat yaitu imunoterapi, bertujuan untuk mengurangi respon tubuh terhadap alergen. Yang kelima yaitu obat modifikasi, bertujuan untuk meredakan dan mencegah peradangan pada saluran pernapasan. Nah, dalam hal ini pengobatan juga tidak bisa ditentukan sampai kapan apabila sudah mengalami asma. Karena dalam beberapa kasus seseorang yang sudah mempunyai penyakit asma dan diobati akan timbul lagi karena belum tentu bisa sembuh total. Nah, itulah pengobatan dari asma. Nah, itu merupakan materi penyakit asma. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu pertanyaan dari Pak Malik, yaitu jelaskan bagaimana mekanisme udara dingin dapat memicu serangan asma terjadi. Perubahan cuaca atau suhu seperti udara dingin, kadang panas, kadang hujan, tiba-tiba kemarau, atau temperatur yang seketika berubah dapat memicu serangan asma terjadi pada sebagian orang. Dalam keadaan normal, hidung dan mulut akan
menghangatkan udara sebelum mencapai ke paru-paru. Apabila udara dingin masuk, maka paru-paru akan bereaksi dengan cara mempersempit saluran udara. Udara dingin termasuk juga udara yang kering, sehingga saluran pernapasan akan mengalami teriritasi. Maka dari hal itu, mengapa udara dingin dapat memicu serangan asma terjadi? Dengan dua penyebab, yaitu yang pertama, udara dingin itu termasuk udara yang kering yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang kedua yaitu adanya timbunan lendir yang berlebihan. Apabila ada timbunan lendir yang berlebihan, maka udara akan sulit untuk masuk, sehingga seseorang akan sulit untuk bernapas dan mengalami serangan asma terjadi pada sebagian orang. Nah, itulah presentasi dari saya tentang materi asma. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.